さあいい、お前の真の願いをお手捨てて。Halo The Viewers, kembali bersama kami di konten alur cerita anime yang terdapat spoiler. Maka dari itu yang tidak ingin ke spoiler, silakan skip aja lah. Gimana kabar kalian? Asing dengan suara Mimin kali ini ya? Yep, betul, di anime terbaru ini, giliran aku bakal ngisi suara yang bakal nemenin hari-hari kalian. Buang helm dan pedangnya untuk bertapa hingga menemukan Honki. それすなわち本気ビ。 Kemudian, adegan beralih ke sebuah sekolah di mana dua orang bersiap untuk bertarung di semester baru. Sekolah ini memiliki dua geng, Minato Kai dan Suguma Squad, yang bersaing untuk menduduki posisi teratas. Meskipun begitu, Arajin tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Namun, ia malah bertanya-tanya apakah ada cewek cantik di sana. Saat di dalam kelas, ia hanya melihat banyak berandalan. Meskipun merasa kecewa, Arajin tetap mengenalkan dirinya, meski tak ada yang memperhatikannya. Setelah itu, Arajin duduk di samping cewek kawaii tersebut, yang ternyata bernama Jin Mahoro. Saat Arajin disapa oleh Mahoro, dirinya langsung berhalu jika ia menikah dengan Mahoro. Tak disangka, ada dua orang cowok berandal di belakangnya yang nampak memperhatikan gerak-gerik Arajin. Pada pertarungan antar geng di sekolah, Matakura berhasil mengalahkan si botak dari geng Shiguma Squad. Di sisi lain, Mahoro terlihat seperti sedang menggoda Arajin sebagai murid baru, bahkan mengajaknya untuk pulang bersama. Namun, saat hendak pergi, ia dihadang oleh dua berandal yang telah mengawasinya sebelumnya. Akibatnya, Arajin terdesak dan akhirnya pasrah. Namun, tanpa diduga, ternyata Matakara adalah teman baik Arajin sejak kecil. Matakura menyapa Arajin karena sudah 5 tahun mereka tidak bertemu. Matakara kemudian memperkenalkan Arajin kepada kedua temannya yang sebelumnya mengejar Arajin. Matakara juga mengungkapkan bahwa mereka berdua selalu berlatih bersama untuk menjadi Honki saat kecil. Ia juga mengatakan bahwa Arajin adalah orang yang kuat. Matakara mengajak Arajin bermain baseball. Namun Arajin dengan dinginnya pergi begitu saja. Saat berlari, ia merasa sangat sial karena bertemu dengan orang yang paling tidak ingin ia temui saat itu. Di tempat lain, dua orang yang sebelumnya mabuk sedang makan di restoran keluarga Arajin. Tak lama kemudian, si MC Jones pulang dengan wajah tertunduk lesu. Seorang wanita langsung bertanya pada Arajin tentang keberadaan cewek cantik di sekolah. Wanita itu juga menyuruh Arajin untuk menjaga warung, sementara dirinya akan menonton sebuah drama. Di sana, Arajin juga mendengar dua pemabuk membicarakan sosok yang disegel di sebuah kuil. Shin kemudian berpindah ke markas geng Shiguma Squad, di mana si botak sebelumnya sedang disidang karena kalah melawan Matakara. Kembali ke rumah Arajin, si wanita sedang menonton drama percintaan di televisi. Arajin masih memikirkan pertemuannya dengan Matakara, yang dulunya dibully saat kecil, tapi Arajin tidak bisa berbuat banyak. Di sekolah, ia membolos kelas dan makan bekal yang dibuatkan oleh si wanita di rumahnya. Mahoro melihat bekal Arajin dan akhirnya mereka makan bersama. Arajin meminta maaf karena kemarin tidak bisa pulang bersama karena ada masalah. Namun Mahoro tidak mempermasalahkannya dan mengajak Arajin untuk berteman. Mahoro juga mengajak Arajin kencan di hari Sabtu. Arajin-ku. Saat mereka asik berbincang, kedua teman Matakara heran melihat Matakura selalu mengejar Arajin. Bahkan mereka ragu jika Arajin benar-benar kuat. Setelah Ara pergi, salah satu berandal berambut kuning melihat Mahoro dan akan mengadu pada Matakura. Namun, berandal lainnya menghalangi dan mengatakan bahwa sebentar lagi ada tradisi SMA Ichi.
Di tempat lain, Ara sedang membeli batu untuk diberikan pada Mahoro, namun dihadang oleh dua berandal yang mengajaknya bermain. Sementara itu, si Ijo yang mencurigakan mengajak Ara berbaikan. Ara terlihat sedang merasakan sakit perut. Kemudian, sekelompok orang berbaju putih datang dan kedua berandal pergi karena mereka memiliki rencana untuk menjebak Ara. Dan setelah ditelanjangi, Ara lari dari tempat tersebut. Kedua berandal yang menjebak Ara terlihat tertawa dan yakin Ara bukanlah orang kuat. Ara masuk ke sebuah kuil di hutan dan menutup pintunya. Tak sengaja, ia menjatuhkan kotak yang berisi pistol dan menggunakannya untuk menakuti tiga orang yang mengejar. Meskipun pistolnya mainan, beberapa waktu kemudian, Ara sadar bahwa peluru mainan itu menancap di kepalanya. Melihat hal itu, Ara terkejut dan Jin Senya menyebutnya pengecut dan orang yang selalu gagal. Ara merasa yakin bahwa Senya adalah Jin karena tidak memiliki kaki. Namun Senya mengklaim sebagai Hongki. Senya kemudian secara kocak menanyakan keinginan Ara. Meskipun Senya mengajak Ara untuk bergabung dan mewajarkannya, Ara masih menolak. Orang lain tidak bisa melihat Senya dan menganggap Ara gila. Di tempat lain, dua berandal menceritakan kepada Matakara bahwa Ara berhasil melarikan diri hanya dengan menggunakan sempak. Meskipun Matakara mengatakan bahwa Ara sebenarnya lembut dan membenci pertarungan, si Ijo meragukannya. Kemudian, Ara melanjutkan untuk memahat batu bernama Mahoro. Dengan Senya yang penasaran menanyakan tentang hal itu. Sementara menunggu Mahoro, Ara meminta agar Senya tidak mengajaknya berbicara karena itu akan menakutkan. Mereka berjalan-jalan dan menikmati es krim, membuat Ara merasa senang. Setelah itu, Mahoro mengatakan bahwa dia senang Ara pindah ke sekolahnya. Ara memberikan batu yang dipahatnya pada Mahoro, yang terlihat risih melihatnya. Saat Ara akan menyatakan cintanya, tiba-tiba tak terduga, Ara didatangi oleh ketua Shiguma Squad, Jin Marito, kakak Mahoro. Melihat Marito kesal, Mahoro semakin dekat dengan Ara dan bertanya apakah Ara mau berusaha demi dirinya. Di sisi lain, si Ijo mengawasi Ara dari atas gedung dan memerintahkan Makatara untuk melihatnya. Ara disiksa oleh Marito, dan Makatara merasa khawatir dan berlari menuju tempat kejadian. Ara terlihat dibantai habis-habisan. Mahoro terlihat senang saat Ara disiksa. Senya merasa seperti mendapat orang gagal lagi saat melihat hal tersebut. Meskipun bergabung dengan Ara, Senya tak akan bertemu dengan sosok yang dicarinya selama ini. Namun, saat melihat keinginan kuat Ara yang terus berusaha, Senya langsung bertanya apa keinginan Ara. Matakara yang babak belur karena dibully seseorang. Hal itu membuatnya terbangun. Setelah Ara bangun, Matakara terlihat sangat mengkhawatirkannya. Matakara dengan kagumnya mengingatkan Ara tentang pukulan keras yang diberikan pada pemimpin Shiguma Squad. Mendengar itu, Ara merasa itu ide buruk untuk menghajar kakak Mahoro. Di sisi lain, si rambut hijau memergoki anggota Shiguma Squad yang sedang mengintip perilaku Matakura dan Ara. Matakura mengatakan bahwa saat ini mereka berada di rumahnya yang masih sama seperti dulu. Matakara pun masih menyimpan batu persahabatan pemberian Ara saat masih kecil. Itu, Ara tidak ingin menjadi populer. Sin berpindah ke Marua dari sebuah ruangan. Si Ijo mengatakan agar Matakara... Ketika Matakara hampir jatuh, Ara dengan cepat menangkapnya dan merawat luka-lukanya.
mengakui bahwa Matakara cukup kuat. Mendengar ini, Matakara menegaskan bahwa itu tidak sebanding dengan pukulan Ara pada Marito. Saat Ara akan pergi, Matakara pun mengajak Ara untuk bergabung dengan Minato Kai dan mengingatkan masa kecil mereka, serta mengajak Ara untuk kembali berlatih menjadi Honki Person. Senya terkejut saat mengetahui bahwa Matakara juga ingin menjadi Honki Person. Kemudian, Matakara pun mengajak Ara untuk bertemu dengan pemimpin Minato Kai, Ken, yang menurutnya merupakan sosok yang kuat dan terhormat. Ken dan Marito terus bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Ara antusias mengikuti Matakara ke markas Minato Kai untuk bertemu dengan Ken senior yang sudah 3 kali mengulang tahun, di mana pemimpin Minato Kai ke-43, Dumen Kenichiro, mengalahkan bos Iki Union hanya dengan 1 pukulan. Marito datang dan setelah menjadi ketua, ia merubah nama gengnya menjadi Shiguma Squad dan mendapatkan kejayaannya kembali. Shiguma Squad saat ini berada pada waktu yang tepat untuk mencapai posisi teratas di SMA Ichizu. Meskipun Senya semangat, Ara merasa sebaliknya karena ia bergabung dengan Shiguma Squad hanya karena Mahoro. Ara merasa harus menggunakan waktunya semaksimal mungkin setelah bergabung dengan Shiguma Squad. Marito mengajak Ara berjalan-jalan, dan hal itu membuat Jabashiri merasa iri melihat kedekatan mereka. Marito kemudian mendapatkan telepon penting dan mengatakan kepada semua orang untuk bersiap pergi. Mereka ternyata menuju pesta penyambutan kedatangan Ara di Shiguma Squad. Ara salah mengira tentang jenis pesta yang diadakan. Di perjalanan, mereka melihat 3 orang membuli siswa dari SMA Ichizu. だから今日中にあと3万集めねえとエンペラーに追いはぎの追いはぎ港を破門された進藤悪太郎ってやつが Anggota geng yang pernah menghajar Ara ternyata mengeluarkan pisau saat melawan Marito karena takut pada bos mereka. やるしかねえやらねえと俺たちがエンペラー進藤ってやつに言っといておまったMahoro menelpon kakaknya dan mengajak bertemu di sebuah kafe. Matakara menghadang dan bertanya tentang Ara yang dimasukkan ke Shiguma Squad oleh Mahoro. Namun Mahoro tetap bersikap cuek. Matakara memegang tangan Mahoro dan tak melepaskannya sebelum Mahoro berbicara. Marito memperkenalkan Ara pada seluruh anggota Shiguma Squad, menegaskan bahwa pukulan Ara sangat kuat dan membuat semua anggota kagum. Ara sendiri malah memikirkan kehadiran seorang cewek di sana. Marito mengajak anak buahnya memainkan sebuah game tradisional untuk menyambut Ara sebagai anggota baru. Sebenarnya itu adalah pertarungan. Marito memerintahkan orang-orang yang kalah untuk menyingkir. Marito meminta Ara untuk bersiap, dan meskipun Ara menolak, Marito menganggapnya sebagai ketakutan Ara untuk memamerkan kekuatannya. Senya bergabung dengan Ara, tetapi Ara merasa tidak yakin bisa menang tanpa bantuan Senya. Tahido Outa, wakil kapten, maju untuk melawan Ara, membuat banyak orang merasa kasihan pada Ara. Outa terkejut saat pukulannya ditahan oleh Ara, yang merupakan satu-satunya orang selain Marito yang bisa melakukannya. Si rambut pink juga terkejut karena pukulan Outa yang biasanya bisa menghancurkan beton bisa ditahan oleh Ara. Senya senang dengan kemenangan tersebut, sementara si rambut pink khawatir dengan Outa, yang ternyata hanya ingin pergi ke toilet karena sakit tangannya. Jabashiri kemudian maju untuk melawan Ara. Jabashiri merasa Ara terganggu oleh sesuatu, tetapi sebenarnya Ara hanya salfok dengan seorang cewek di atas. Membuat si rambut pink salah paham dan mengira pukulan Ara adalah salah satu teknik dari Cina bernama Wulong Pende. Karena Jabashiri menengok, Ara berhasil menang dengan kocak.
Hina Tomoshimi Arajin. Selanjutnya, Marito akan menjadi lawan terakhir Ara. Senya yang semangat diingatkan oleh Ara untuk diam. Tetapi Marito salah paham dan terkejut karena belum pernah ada yang menyuruhnya diam. Wasit Pink menyuruh mereka bersiap. Dan Ara merasa akan meninggoy. Senya, yang semangat lagi, membuat Ara menunjukkan kepalanya. Saat berhadapan, Marito menjelaskan bahwa ia menyukai Ara karena merasakan aura Honki dari Ara. Break. Toilet. Ara pergi ke toilet dan menemukan Outa tak sadarkan diri. Mereka bertanya siapa yang melakukan hal tersebut pada Outa dan menemukan tanda pengenal dari Minato Kai. Jabashiri menuduh Minato Kai. Tetapi Marito tidak setuju karena pemimpin Minato Kai tidak akan menggunakan cara curang seperti itu. Singkatnya, Pink menceritakan pertemuan Outa dan Marito sejak SMP, di mana mereka selalu bertarung dan menyebut diri mereka sebagai God King. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Outa adalah Dumen Kenichiro. Marito percaya bahwa Ken tidak akan melakukan kecurangan seperti itu dan mereka terlihat seperti sahabat karib. Namun, di perjalanan pulang, ia melihat si rambut hijau yang terduduk mencurigakan. Setibanya di rumah, Mahoro menyambut Ara yang sedang makan. Mahoro berterima kasih karena Ara bergabung dengan Shiguma Squad karena dirinya. Namun, Ara mengatakan mungkin akan keluar dari Shiguma Squad. Mahoro menduga Ara direkrut untuk menggantikan kakaknya di Shiguma Squad dan meminta Ara mengalahkan Marito demi dirinya. Dua teman Matakara memberitahu bahwa dua anggota Minato Kai telah diikat, membuat mereka curiga bahwa Shiguma Squad yang melakukannya. Minato pun mendatangi Shiguma Squad yang sedang beristirahat. Di sana, terlihat bahwa Gen NGB Boys yang dipimpin oleh Emperor hanya memandang dari jauh. Pindah ke markas Minato Kai, Matakara melaporkan bahwa anggota mereka mengalami cedera parah dan harus masuk rumah sakit. Tak lama kemudian, Marito datang dan langsung memanggil Kenichiro. Tete Koyo Keiichiro.